Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar literatur review pada mata kuliah metodologi penelitian kesehatan. Jadi sebenarnya udah dibahas oleh tim teaching pada mata kuliah metodologi penelitian kesehatan terkait dengan apa itu literatur review atau review artikel. Jadi literatur review merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh mahasiswa di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Kita ketahui bahwasannya ada beberapa rumah sakit yang memang belum menyediakan alokasi waktu bagi mahasiswa untuk mengambil data penelitian. Nah, untuk kondisi demikian, mahasiswa, khususnya mahasiswa RMIK, dapat melakukan review artikel dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Nah, review artikel ini merupakan suatu teknik dengan mengumpulkan beberapa artikel dengan topik yang sama, kemudian dilanjutkan proses sintesis untuk menghasilkan sesuatu informasi, sehingga kita bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan terkait dengan isu atau permasalahan terbaru. Yang kedua, review artikel pada umumnya melakukan sintesis dari hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya dengan topik yang kalian inginkan. Nah, terdapat 5 jenis tipe review artikel. Yang pertama yaitu systematic review. Nah, kalau systematic review di sini adalah kita melakukan review sebuah artikel secara sistematis, lalu melakukan analisis datanya yang disebut dengan meta-analisis. Contohnya, kita akan membandingkan dua artikel, selanjutnya direview dan kita olah dengan menggunakan suatu aplikasi statistik yang terstruktur yang disebut dengan meta-analisis. Nah, hasil review tersebut bisa kita membandingkan hasil penelitian dari kedua jurnal tersebut untuk disajikan dalam bentuk tabulasi atau hasil analisis. Yang kedua ada meta sintesis. Jadi meta itu kita menggunakan suatu aplikasi untuk mensintesis dari jurnal-jurnal yang direview. Yang ketiga adalah scoping review. Nah, kalau scoping review kita mereview suatu artikel berdasarkan skopnya atau batasan penelitiannya. Yang keempat ada konsep analisis. Jadi kita akan melakukan review artikel, lalu dari topik yang kita analisis berdasarkan topiknya, lalu kita bisa sajikan dalam bentuk sajian kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir adalah literatur review atau naratif review. Nah, si naratif review atau literatur review ini paling cocok untuk mahasiswa D3 karena kita hanya mengambil isu topik dari jurnal atau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sesuai dengan topik yang kita inginkan. Ini adalah tingkat kesulitan. Jadi tingkat kesulitan atau evidence. Jadi sebenarnya seperti usaha ya yang harus diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama level 1 yaitu ada clinical practice guidelines. Kemudian ada meta-analisis. Nah, itu bentuknya adalah penggunaan data sekunder yang kita ambil dari jurnal, melakukan pre-appraisal atau penilaian kualitas atau filter study. Nah, itu yang paling umum digunakan. Sedangkan tingkat kedua yaitu menggunakan score study seperti prospektif, biasanya akan mengekspos suatu resiko pada hasil suatu penelitian. Kemudian dari hasil penelitian tersebut kita lakukan observasi pada outcome-nya yang diinginkan. Biasanya rancangan penelitiannya berbentuk eksperimen. Tipe pengambilan datanya adalah data langsung atau non-eksperimen. Nah, yang poin ketiga ada case control study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan suatu uji post
pre and post. Jadi ada suatu subjek yang akan kita teliti lalu kita berikan intervensi. Nah, bentuknya biasanya dengan jenisnya retrospektif atau kita melihat ke depan. Subjeknya harus memiliki outcome yang sudah diinginkan untuk melihat suatu resiko atau faktor resiko. Level keempat dan kelima adalah case study atau case series. Penyajiannya dalam bentuk naratif review, expert opinion. Jadi nanti dari hasil naratif kita melakukan uji pendapat dari para ahli dan para editorial. Dan ada juga di level 5 yaitu penelitian pada hewan atau penggunaan studi di laboratorium. Nah, kalau literatur review di sini pada umumnya mahasiswa akan merangkum topik yang cukup luas cakupannya, penyajiannya dalam kualitatif deskriptif, kemudian tidak wajib menggunakan metode sistematik dalam pencarian artikel yang relevan. Tetapi mahasiswa harus tahu sumber apa yang digunakan serta menggunakan strategi penilaian kualitas artikel secara sistematik. Sedangkan kalau systematic review, strateginya itu menggunakan artikel yang relevan dengan topik yang akan dibahas, tapi peneliti wajib melakukan penilaian kualitas. Yang ketiga ada meta-analisis. Nah, meta-analisis di sini yaitu harus menggunakan strategi yang sama dengan systematic review. Kemudian hasilnya nanti disajikan dalam bentuk korelasi penelitian secara kuantitatif, serta hasilnya menggabungkan jenis artikel yang memiliki desain penelitian yang sama untuk dilakukan uji statistik lebih lanjut yang disebut dengan prosesnya meta-analisis. Oke, apa saja sih tujuan literatur review? Pertama, kita bisa mengidentifikasi suatu kesenjangan atau gaps pada sebuah penelitian. Yang kedua, bisa menghindari duplikasi pada penelitian orang lain. Yang ketiga, bisa melakukan identifikasi metode yang pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang berikutnya, bisa melanjutkan hasil penelitian sebelumnya supaya kita bisa mencapai hasil penelitian tersebut dibangun berdasarkan platform suatu ide atau pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan informasi tentang apa yang telah orang lain lakukan. Jadi tujuannya sebenarnya literatur review itu kita mengkaji dari hasil penelitian yang sebelumnya dengan cara mengambil data sekunder dari artikel atau jurnal. Nah, di sini how to write a literature review. Pertama, mahasiswa harus tahu prosesnya, proses pengembangannya. Yang pertama harus menentukan permasalahan. Jadi, sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, silakan kalian harus mengetahui permasalahan apa yang akan kita teliti. Kemudian kita mencari permasalahan atau isu-isu tersebut dari hasil penelitian sebelumnya. Kemudian menyamakan topik, melakukan analisis, dan melakukan konstruksi review. Yang kedua, ada teknik dalam melakukan pencarian. Kemudian yang ketiga, melakukan referensi atau mensitasi, bisa menggunakan reference manager atau EndNote. Nah, bagaimana langkah melakukan literatur review? Yang pertama, ya, mahasiswa bisa menggunakan atau memilih isu atau topik yang telah kita tentukan dengan menggunakan format PICO. P adalah populasi atau patient atau permasalahan yang akan kita ukur. Yang kedua ada intervention atau prognosis atau exposure. Yang ketiga yaitu komparasi, yaitu membandingkan, dan yang terakhir adalah outcome. Nah, tahap pada PICO, pertama mahasiswa harus menyusun pertanyaan penelitian. Misalnya, kita akan mengukur terkait dengan topiknya kelengkapan resume medis manual maupun elektronik. Maka populasinya adalah resume medis karena kita akan mengecek formulir resume medis. Yang kedua, intervensinya disajikan secara elektronik, komparasinya juga dengan manual, outcome-nya dengan melakukan literatur review pada
pada resume medis elektronik dan manual, kita bisa mengetahui mutu serta kelengkapannya. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang bisa disajikan yang pertama, apakah media elektronik atau resume medis elektronik dapat meningkatkan mutu dalam pengisian resume medis? Yang kedua, apakah resume medis elektronik lebih lengkap dibandingkan manual? Jadi kita bisa membandingkan hasil penelitian resume medis secara manual dengan elektronik. Nah, ini adalah contohnya a literature review of electronic health record. Jadi dari jurnal ini, artikel ini, kita bisa melihat ada suatu penelitian dengan melakukan literatur review pada penerapan NHR ya, di layanan chiropraktik praktis, jadi layanan klinik untuk chiropraktik ya. Nah, di sini peneliti dari David Taylor et al. Menjelaskan apa sih terkait dengan solusi dan perubahan yang harus dipersiapkan dalam electronic health record di praktek klinisnya chiropraktik. Nah, populasinya adalah rekam kesehatan, ya, rekam kesehatan. Kemudian intervensinya ada elektronik, komparasinya adalah perubahan, outcome-nya mendapatkan solusi. Jadi harapannya dengan adanya implementasi rekam medis kesehatan itu bisa memberikan solusi terkait dengan ini solusi dan tantangan apakah dengan rekam medis elektronik tersebut bisa memberikan keuntungan terkait dengan kelengkapan dokumen atau malah sebaliknya. Sehingga pertanyaan penelitiannya adalah apakah media elektronik pada rekam medis yang diselenggarakan di praktek klinik chiropraktik efektif memberikan solusi atau justru memberikan tantangan. Sehingga outcome-nya apakah itu sifatnya efektif atau tidak. Kemudian yang kedua adalah measuring data quality, a review of a literature between 2005 and 2013. Jadi dari judul ini kita bisa melihat populasinya tetap melihat penyelenggaraan rekam medis, intervensi adalah entry data atau isian data rekam medis, komparasinya tidak ada, outcome-nya adalah kualitas data. Jadi pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi kualitas data rekam medis antara tahun 2015 dan 2013? Apakah faktor yang berkontribusi atau menyebabkan tenaga kesehatan bisa mengisi rekam medis sehingga outcome-nya nanti data rekam medisnya berkualitas atau tidak? Yang berikutnya adalah definition, structure, content, use, and impact of electronic health record, a review of the research literature. Nah, populasi di sini adalah penerapan rekam medis elektronik, intervensinya adalah entry data atau kelengkapan data, struktur data, komparasinya adalah impact, outcome-nya adalah kualitas data. Pertanyaan penelitian yang bisa mahasiswa tarik adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pengisian data rekam medis? Apakah bisa disebabkan karena tenaga kesehatan yang mengisi, ataukah struktur, tampilan, atau kontennya, kegunaan, serta manfaatnya dalam penerapan rekam medis elektronik. Langkah kedua adalah membuat tujuan literatur review. Nah, pada bab 2 sebenarnya hampir sama. Pada bab 1 sebenarnya hampir sama dengan yang penelitian pada umumnya. Tetapi pada bab 2 ini peneliti harus tahu tujuan penelitian dengan mengacu pada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini misalnya saya memberikan contoh ya pada contoh jurnal yang di awal, apakah penggunaan rekam medis elektronik efektif untuk meningkatkan kualitas data? Itu pertanyaan penelitian. Lalu tujuannya adalah dengan kita menganalisis atau mereview judul tersebut, kita bisa mengetahui apakah penerapan rekam medis elektronik itu efektif untuk peningkatan kualitas data atau tidak. Nah, itu kita dengan membaca jurnal yang akan kita teliti dengan topik penerapan rekam medis elektronik. Langkah ketiga adalah menyusun metode yang digunakan. Nah, mahasiswa di sini
bisa menjelaskan metode yang digunakan adalah literatur review. Sudah saya singgung pada pembahasan sebelumnya, silakan disampaikan atau menjelaskan. Desain penelitian ini menggunakan kajian literatur review untuk proses pengumpulan, identifikasi, mengevaluasi, dan juga menginterpretasi efektivitas pemanfaatan rekam medis elektronik untuk mendukung kualitas data. Apakah dengan adanya pemanfaatan rekam medis elektronik, justru rekam medisnya tidak lengkap atau malah sebaliknya? Yang kedua, bisa menjelaskan sumber yang diperoleh dari mana database-nya. Sumber datanya bisa menggunakan Google Scholar, PubMed, Garuda, atau pencarian yang relevan. Jurnal-jurnal yang diperoleh juga dipilih berdasarkan kriteria inklusi ataupun eksklusi. Review ini juga menggunakan tahapan metode Prisma. Nanti di akhir saya akan memberikan contoh hasil penilaian Prisma dan penilaian kualitas. Yang keempat yaitu buat kata kunci seperti medical heading subject. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan dalam menuliskan kategori pencarian boolean, silakan menggunakan kata kuncinya di huruf kapital. Contohnya pada pencarian Google Scholar, efektivitas and rekam medis elektronik atau effectivity and medical record elektronik. Atau yang kedua, efektivitas rekam medis elektronik and quality data atau kualitas data, efektivitas and kepatuhan petugas, efektivitas rekam medis elektronik or quality data rekam medis elektronik. Jadi kata yang digunakan, kata kunci yang digunakan pada pencarian penggunaan rekam medis elektronik mendukung efektivitas kualitas data and or itu semuanya dicatat atau diketik dengan menggunakan huruf kapital, baik pada strategi pencarian di database Google Scholar ataupun PubMed. Jadi kata kuncinya yang ini yang saya berikan kursor itu dicetak kapital, baik itu di Google Scholar maupun PubMed. Nah, strategi penyusunannya bisa menggunakan kombinasi sinonim yaitu or atau and ya. Jadi seperti ini, oke. Rekam medis and elektronik, jadi rekam medis elektronik and kualitas data, rekam medis or data or quality, atau sebaiknya bisa dikombinasi. Langkah ketiga, adanya kriteria inklusi ataupun kriteria eksklusi. Jadi pada kriteria inklusi adalah kriteria yang memang masuk dalam kategori. Misalnya, kalian akan mencari kelengkapan rekam medis elektronik. Jurnal yang diterbitkan adalah maksimal range-nya 5 tahun. Misalnya dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Yang kedua berfokus pada jurnal. Yang ketiga harus mengetahui metode penelitiannya. Apakah dengan rancangan kuasi eksperimen studi, korelasi, kualitatif, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Kriteria inklusi adalah jurnal penelitian yang dipublikasikan terkait dengan tema rekam medis elektronik pada tahun 2015 hingga 2020. Variabel yang diukur adalah kelengkapan pengisian rekam medis. Penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah jurnal-jurnal yang memang kurang dari tahun 2015. Penelitian yang tidak menyebutkan metode penelitiannya, metode penelitian tidak mencantumkan jelas, serta hanya menampilkan abstrak, bukan full text. Langkah ketiga, ini adalah melakukan alur dalam sintesis. Poin-poinnya misalnya, ketika mencari di database PubMed ataupun Google Scholar, menemukan sebanyak 2.300 jurnal, maka dilakukan filter dengan memasukkan tahun kriteria inklusinya 2015 hingga 2018 menemukan sebanyak misalnya sebanyak 3 jurnal itu yang duplikat sehingga kita close dari 2.300 kita menemukan sisa 2.297 yang terseleksi. Dari 2.297 masih ada yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak sekian, jadi 291
nggak sesuai tuh dengan kriteria inklusi kalian dan eksklusi, di drop out, sisanya 100. Dari 100 yang terseleksi, ternyata ada yang tidak relevan, sebanyak 97 jurnal. Maka sisanya baru 3 yang kita gunakan ke dalam literatur review. Nah, sintesis. Oke, pada proses setelah melakukan pencarian, boolean di database, baru kita akan melakukan sintesis. Hasil sintesis literatur review bisa dijelaskan menggunakan konsep self-efficacy, misalnya ya seperti ini, atau terkait dengan konsep kelengkapan rekam medis, kemudian kepatuhan petugas dalam pengisian rekam medis, sehingga dampaknya terkait dengan kualitas data. Tahapan literatur review pertama menyusun pertanyaan penelitian atau research question. Yang kedua menetapkan tujuan. 3 mencari bukti literatur. Yang keempat melakukan pengelolaan proses pencarian. Yang kelima melakukan telaah literatur. Yang keenam ekstraksi data. Dan yang ketujuh adalah menyusun laporan literatur. Nah, tahap penyusunan pertanyaan penelitian atau research question. Yang pertama, peneliti sebelum menyusun pertanyaan harus menentukan topik. Jika kalian fokusnya mencari rekam medis elektronik, silahkan RME dijadikan topik sesuai dengan minat atau bidang kalian. Yang kedua, silakan memilih menggunakan framework PICO atau Spider untuk mendefinisikan elemen kunci. Yang ketiga, yang si PICO sudah saya jelaskan ya, tinggal mahasiswa bisa menjabarkan serta berfokus pada penelitian kuantitatif. Kalau PICO untuk penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk Spider, jadi Spider itu S adalah arti dari sampel atau subject, VI atau phenomenon of interest, D-nya adalah design, interview atau proses observasi, I-nya adalah evaluation atau perception atau opinion, dan yang terakhir adalah research type atau model penelitiannya secara kualitatif atau mixed method atau campuran. Nah, bagaimana cara kita melakukan reseleksi dengan Spider? Yang pertama, misalnya S-nya, subjeknya adalah rekam medis elektronik. Phenomena of interest-nya adalah aspek keamanan atau privasi. Desainnya adalah dengan melakukan observasi atau interview, ya, atau wawancara. Yang evaluation-nya adalah untuk mengukur persepsi atau pengguna dalam rekam medis elektronik. Tipe penelitiannya adalah kualitatif. Oleh karena itu, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana aspek keamanan rekam medis elektronik. Yang kedua, bagaimanakah aspek kerahasiaan rekam medis elektronik. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan 1 dan 2, memang lebih banyak dengan menggunakan wawancara secara terstruktur yang disajikan dalam bentuk narasi opini atau narasi pendapat para responden. Tahap berikutnya adalah menyusun tujuan penelitian. Yang pertama, pertanyaan penelitiannya apabila disusun, apakah resume medis elektronik lebih lengkap daripada yang manual? Maka tujuannya adalah membandingkan kelengkapan resume medis elektronik dengan manual. Yang kedua, bagaimanakah aspek keamanan rekam medis elektronik? Maka tujuannya adalah mengukur untuk mengetahui aspek keamanan rekam medis elektronik dari segi responden atau pendapat responden. Yang ketiga, bagaimanakah aspek kerahasiaan rekam medis elektronik? Maka tujuan penelitiannya adalah mengetahui aspek kerahasiaan rekam medis elektronik dari hasil wawancara kepada responden. Tahap berikutnya adalah mencari bukti literatur review. Yang pertama menggunakan database, bisa menggunakan, kalau dalam negeri menggunakan Garuda atau Litbang Kementerian Kesehatan atau Garuda. Yang kedua, kalau internasional bisa menggunakan Medline, EBSCO, PubMed, Web of Science, Embase, Cochrane Library, dan lain sebagainya, atau Google Scholar. Tahapan ketiga yaitu mencari bukti penelitian yang relevan dengan menentukan kata kunci literatur yang dimasukkan ke dalam database dengan menggunakan framework PICO atau Spider, cari pandaan kata dari PICO atau Spider, serta yang terakhir adalah melakukan identifikasi kata kunci dengan menggunakan Boolean operator dengan kuncinya AND, OR, atau AND. Ini adalah contoh strategi pencarian dengan framework Spider. Jadi seperti ini hampir sama dengan PICO ya. Mengkombinasi padanan kata yang sama dengan OR on air, contohnya pada tabel yang disebutkan di awal,
Rekam medis elektronik or electronic medical record or electronic health record. Jadi similarity atau sinonim. Yang kedua, rekam medis kesehatan elektronik dan keamanan, dan terus seterusnya. Tahapan yang ketiga, mencari buku atau literatur yang relevan dengan menentukan kriteria inklusi maupun eksklusi. Jadi, baik itu framework Pico maupun Spider, sama-sama harus mengikuti alur dengan pencarian database di PubMed, Google Scholar, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan framework. Yang ketiga, menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Ini contoh tampilan dari penggunaan pencarian basis data internasional atau Google Scholar. Jadi teman-teman bisa melihat contoh di sini, rekam medis elektronik or electronic medical record and security or keamanan. Jadi nanti baru ketemu jurnalnya ya. Lalu kita di sini ketemu sekitar 639 jurnal. Lalu kita tentukan range waktunya, diberikan tahun 2015 hingga 2020. Baru ketemu 541. Nah, dari 541 kita filter lagi mana yang relevan dengan topik kita, mana yang memang murni jurnal, mana yang hanya repositori. Nah, untuk yang repositori bisa kita filter lagi. Lalu kita pilih ya, berdasarkan urutan menurut relevansi, itu bisa kita sesuaikan. Nanti setelah difilter, baru kita masukkan ke dalam itu flowchart yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini contoh tampilan PubMed ya. Dengan kata kunci yang sama, electronic medical record or electronic health record and security, maka ketemunya ada 2133. Karena jurnal yang saya cari adalah jurnal yang berbasis bahasa Inggris. Justru lebih banyak. Nah, di sini bisa kita pilih tahunnya range 2010 hingga 2020. Kita memfilter lagi tahunnya juga bisa. Clear-nya misalnya kurang dari 5 tahun antara 2015 hingga 2020. Lalu kita pilih yang free full text, itu akan ketemu berapa. Jadi dari 2133 bisa berkurang lagi sesuai dengan filter yang telah kita lakukan. Nah, tahapan keempat adalah melakukan pengelolaan proses pencarian. Di sini mahasiswa setelah mendapatkan jurnal, silakan memasukkan ke dalam reference manager. Dan bisa menggunakan Mendeley, EndNote, reference manager yang ada di Windows, dan lain sebagainya. Selanjutnya, melakukan screening dari abstrak dan judul sesuai dengan relevansinya. Ini contoh dari tampilan reference manager Mendeley. Nah, di sini saya sudah memiliki sekitar 1187 dokumen. Nah, mahasiswa bisa memilih semua jurnal-jurnal yang relevan dengan keilmuan rekam medis sudah saya masukkan di sini. Kemudian saya bisa mengetikkan misalnya ya di sini ya di yang gambar search ini, mohon maaf, yang gambar search ini bisa saya ketikkan misalnya electronic medical record, maka otomatis dia akan terfilter. Kemudian saya tinggal memilih jurnal-jurnal untuk dilakukan citasi. Kemudian tahap 5 adalah melakukan telaah literatur dengan mencari bukti penelitian yang terkumpul, yaitu selain jurnal yang telah kita temukan tadi, kita wajib mencari jurnal yang lain yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan. Yang pertama adalah tahapannya harus sering membaca tulisan ilmiah atau artikel. Yang kedua, mengevaluasi semua tulisan ilmiah dibaca. Jadi tidak boleh hanya sebatas download. Silakan setelah download atau ngunduh, mahasiswa wajib untuk membaca jurnal yang telah diperoleh. Yang ketiga, membuat ringkasan dari hasil publikasi tersebut. Yang keempat, menggabungkan menjadi satu narasi ilmiah untuk disajikan dalam laporan literatur review. Nah, langkah kelima adalah melakukan analisa hasil atau interpretasi data. Nah, misalnya kalian sudah mendapatkan nih 10 penelitian. Dari 3 penelitian menggunakan desain kuasi eksperimental, sedangkan yang 7 menggunakan desain true eksperimental. Maka dua-duanya kita lakukan citasi. Nah, durasi interventionnya dari 10 penelitian, 3 penelitian memberikan intervensi selama 6 bulan, sedangkan yang 7 memberikan intervensi kepada pasien selama 8 hingga 12 bulan. Oleh karena itu, bisa kita melihat nih mana yang lebih cocok, maka yang akan kita gunakan.
Bagaimana cara membacanya? Mahasiswa harus memperhatikan struktur serta isi, mulai dari daftar isi, abstrak, heading, subheading, serta teks yang digunakan. Jika teks terlihat sesuai dan tujuan, maka Anda baca lebih detail ya, untuk mendukung literatur review Anda. Evaluasinya, pastikan literatur yang digunakan akurat, objektivitasnya ada bukti, apakah ada bukti bias atau tidak di dalamnya. Yang terakhir adalah update. Ya, jadi jangan pakai jurnal yang lama. Ringkasan publikasi biasanya ada poin-poin atau teori yang dibahas. Ada rangkuman poin utama, cek detail kuotasinya, kemudian ada halaman referensi atau daftar isi yang bisa digunakan dalam literatur review. Pastikan semua informasi dalam jurnal akreditasi atau tidak, full text atau hanya abstrak. Yang keempat, apakah hanya simpulan? Yang kelima, apakah hanya mendukung kesimpulan? Dan yang terakhir adalah tentang bacaan tersebut. Jadi harus ditulis apa yang kalian baca, tidak hanya sekedar mengunduh. Yang keenam, ekstraksi dan sintesis. Jadi kalau ekstraksi, meringkas, ekstrak, ya, jadi hanya merangkum atau meringkas hasil review dengan memasukkan ke dalam tabulasi atau tabel. Yang kedua, melakukan sintesis, mengintegrasikan beberapa temuan dan menarik kesimpulan. Oke, ini contoh tabelnya. Jadi ada tabel, judulnya apa saja, kemudian penulisnya siapa saja, tujuannya apa, kita baca satu-satu. Jadi misalnya contoh jurnal pertama, terus et al. Mengambil judul terkait dengan struktur naratif pada penerapan rekam medis elektronik, dengan tujuannya menganalisis teknik keamanan rekam medis, health record. Kemudian fokusnya adalah struktur, konten, penggunaan, dampak. Sedangkan yang kedua adalah tinjauan penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Royal. Penulisnya adalah ini. Tujuannya adalah menganalisa penerapan rekam medis elektronik. Fokusnya hanya terkait dengan struktur data, rekam medis, dan keamanan. Kemudian analisis rekam medis elektronik rawat jalannya. Tahapannya seperti ini, fokusnya adalah struktur data dan keakuratan ketepatan. Nah, kita bisa menyimpulkan dari masing-masing jurnal. Bisa dilihat kalau sudah membuat tabelnya seperti itu. Ini cara penyajian hasil analisis, dibuat laporan. Jadi ada nama penulis, desain penelitiannya apa, sampel atau instrumennya apa, tujuannya apa, baru ada ringkasan hasil. Berdasarkan hasil penelitian bla 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 bla. Nah, untuk bisa menuliskan ini, mahasiswa berarti wajib membaca jurnal yang akan kalian sebagai gunakan untuk literatur review. Lalu ini contoh analisisnya. Nah, dari hasil tabulasi tadi kita membandingkan dengan jurnal-jurnal yang lainnya. Jadi dari jurnal 1 diginting ya, kita masukkan nih ya hasil penelitiannya, baru kita lakukan sintesis. Lalu menyusun draft hasil review ya, berfokus pada poin yang akan dilaporkan, ditulis dalam bab hasil. Tell to story back your case. Nah, ini yang perlu kalian tekankan. Berfokus pada poin, yakin pada diri sendiri, nggak boleh ngikutin pendapat, maksudnya nggak boleh ngikutin arus ya, harus yakin. Yang kedua, sampaikan apa adanya, oke, sesuai dengan tujuan kalian. Gunakan atau sitasi menggunakan bahasa kalian, ya. Tulislah kepada audien atau menyusun laporan. Kemudian buatlah kalimat yang memang bisa nyambung untuk para pembaca. Dan yang paling penting adalah selalu mencantumkan referensi. Ingat, ya, sitasi itu berperan penting dalam literatur review. Setiap kata yang kamu tulis dalam paper itu wajib disitasi. Jadi jangan sampai plagiat. Nah, tujuan dari sitasi ini biasanya mendukung apa yang kamu tulis di proposal yang kamu susun dengan beberapa evidence. Jenis referensi yang bisa kamu gunakan yang paling umum adalah APA Style atau American Psychological Association, Vancouver, Harvard, Universal, and other. Terima kasih banyak. Oke, saya akan tunjukkan model hasil ini ya. Nah, kalau tadi saya menceritakan, nah, untuk melihat penilaian kualitas di sini ya, penilaian kualitas, mahasiswa bisa mencantumkan ada item, ada teori, desain, sampel, variabel, instrumen setelah analisis datanya. Definisinya apa, ada penilaian kualitas. Menggunakan Excel saja supaya mudah dari jurnal yang kalian peroleh. Nah, hasil prismanya seperti ini. Jadi nanti dari judul hasil jurnalnya berapa. Jadi kita bisa menilai ya
halamannya berapa. Misalnya kalau untuk identifikasi laporan, dia terkait dengan sistematik penulisannya, halaman berapa, kemudian ringkasannya halaman berapa, ada keterisian atau tidak, baru kita bisa menghasilkan hasil penelitiannya. Baik,